Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bareng lagi sama Bu Lala, kita akan belajar meneruskan pada tema 8 daerah tempat tinggalku di subtema terakhir yaitu subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada muatan lokal pendidikan kewarganegaraan yaitu keragaman karakteristik individu. Mulailah ulang kembali bahwa keragaman itu berarti beragam-ragam atau berjenis-jenis. Bisa juga disebut dengan bermacam-macam. Sedangkan karakteristik itu merupakan ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu itu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Nah, karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam jenisnya atau bermacam-macam. Yang pertama adalah keragaman fisik, yang kedua adalah keragaman sifat, dan terakhir adalah keragaman kegemaran atau hobi. Pada keragaman fisik meliputi jenis rambut, kemudian tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Pada keragaman sifat meliputi pemalu, pemarah, pendendam, baik hati, rajin menabung, boros, dan lain sebagainya. Pada keragaman kegemaran atau hobi meliputi suka memasak, kemudian hiking, berenang, dan lain sebagainya. Kemarin anak-anak telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu dalam kehidupan di rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan mempelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal itulah yang membuat adanya keragaman karakteristik di sekitar kita. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk yang artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimanakah cara kita menghadapi karakteristik masyarakat Indonesia? Nah, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak sekali loh manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia antara lain yang pertama adalah membuat kita belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kemudian, membuat kita belajar bersosialisasi. Yang ketiga, membuat kita belajar toleransi. Keempat, saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hidup rukun antar masyarakat. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Nah, masih banyak lagi manfaat lain dengan adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Beberapa manfaat keragaman karakteristik individu dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, di mana sikap nasionalisme itu merupakan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercermin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Ketiga adalah alat pemersatu bangsa.
Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman, yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keempat, sebagai ikon pariwisata. Kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat wisata Indonesia. Yang terakhir adalah memupuk sikap toleransi. Nah, sikap toleransi itu berarti sikap rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lainnya. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Selain keragaman karakteristik pada fisik, sifat, dan kegemaran, ternyata di Indonesia juga memiliki keragaman karakteristik pada pakaian daerah yang ada di Indonesia. Karakteristik pakaian daerah masyarakat Indonesia itu sangat beragam. Nah, karena keragaman itu bukan menjadi permasalahan dan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karena karakteristik pakaian daerah masyarakat itu dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian daerah menjadi akar budaya nasional. Salah satu pakaian daerah yang ada di Indonesia ini juga menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Nah, setelah ini kita akan mempelajari dan membaca beberapa daftar dari pakaian adat di beberapa daerah di Indonesia. Ada 34 provinsi ya. Yang pertama adalah Provinsi Aceh dengan pakaian adat, baju adat pidi, dan ule balang. Kemudian Provinsi Sumatera Utara dengan pakaian adat baju adat karo, Provinsi Sumatera Barat dengan baju adat bundo kanduang dan batu sangkar, Provinsi Riau dengan pakaian adat kurung cekak musong, Provinsi Kepulauan Riau dengan pakaian adat teluk belanga dan labuh, Provinsi Bangka Belitung pakaian adat paksian dan aesani gede, Provinsi Jambi dengan pakaian adat Melayu Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dengan pakaian adat Aisan Gede, Provinsi Bengkulu dengan pakaian adat Melayu Bengkulu, Provinsi Lampung dengan pakaian adat Tulang Bawang, Provinsi DKI Jakarta dengan pakaian adat Betawi, Provinsi Jawa Barat dengan pakaian adat Kebaya Sunda atau Bedahan, Provinsi Banten dengan pakaian adat Pangsi dan Baduy, Provinsi Jawa Tengah dengan pakaian adat Kebaya Jawa, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pakaian adat Kebaya atau Kesatrian, Provinsi Jawa Timur dengan pakaian adat Kebaya atau Pesaan, Provinsi Kalimantan Barat dengan pakaian adat King Baba, Provinsi Kalimantan Tengah dengan pakaian adat Sinjang atau Barito dan Upak Nyamu, Provinsi Kalimantan Utara dengan pakaian adat Dayak atau biasa disebut dengan Saa dan Sapai Sapak, Provinsi Kalimantan Timur dengan pakaian adat Urang, Besunung, dan Kustin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan pakaian adat Banjar atau biasa disebut Bagajah Gamuling dan Baular Lulut, kemudian Provinsi Bali dengan pakaian adat Payas Agung atau Safari dan Kebaya, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pakaian adat Sumbawa atau pakaian suku Sasak, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pakaian adat Timor atau pakaian suku Sabu,
Provinsi Sulawesi Utara dengan pakaian adat Minahasa atau laku tepu, Provinsi Gorontalo dengan pakaian adat Biliu dan Makuta, Provinsi Sulawesi Tengah dengan pakaian adat Kulafi atau Donggala dan Gembe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pakaian adat Babung Ginasmani dan Kinawo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan pakaian adat Toraja atau Bodo, Provinsi Sulawesi Barat dengan pakaian adat Mamuju atau Lipa Sakbe Mandar, Provinsi Maluku Utara dengan pakaian adat Ternate atau Mantiren Lamo, Provinsi Maluku dengan pakaian adat Ambon atau Cele, Provinsi Papua Barat dengan pakaian adat Serui atau Ewer, dan yang terakhir adalah Provinsi Papua dengan pakaian adat Asmat atau Koteka. Nah, berikut adalah 34 provinsi dengan pakaian adatnya. Setelah ini, anak-anak bisa melihat pakaian adat atau gambarnya. Ada pada Pulau Sumatera. Jika anak-anak ingin mengetahui nama dari beberapa foto atau gambar dari pakaian adat, anak-anak bisa melihat video sebelumnya. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.